Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam video pembelajaran modul 8. Kita akan melanjutkan pembahasan dari modul sebelumnya, yaitu mengenai interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ini minggu kemarin sudah dibahas bagaimana peranan sistem operasi, interaksi dengan perangkat keras, BIOS, kemudian interaksi dengan perangkat lunak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan komputer dan interaksi antar dua perangkat. Ya. Nah, ini akan dibahas dua sebuah pembahasan ini. Kita masih di dalam materi interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ya. Nah, kita mulai pertemuan ini. Nah, kita akan membahas interaksi dengan pengguna itu dalam arti bagaimana interface tampilan dari komputer ini bisa digunakan oleh pengguna, oleh user. Ya. Nah, ini sekarang sangat berkembang pesat sekali aplikasi yang digunakan oleh berbagai institusi, berbagai kebutuhan, ya, baik itu di dalam dunia bisnis, industri, kemudian di pemerintahan, ya, kemudian di bidang pendidikan, bahkan di dalam bidang kedokteran, ya. Nah, ini contohnya misalkan tampilan interface, yaitu seorang medical customer, ya, sedang melakukan suatu analisis kesehatan dari atau anatomi tubuh, ya, dari pasien. Ini dapat menggunakan langsung tampilan screen, ya, di dalam seperti kaca ini dapat melihat hasil dari hasil scan atau seperti jenisnya, ya, ini dapat langsung menganalisis. Ini adalah contoh suatu tampilan atau interface pengguna dengan komputer. Ini dapat dikatakan ini, ya, secara literasinya, perkembangan teknologi informatika dalam bidang artificial intelligence, machine learning, big data, dan internet of things. Semakin banyak aplikasi yang diciptakan. Ya. Aplikasi tersebut memerlukan metode antarmuka yang baru. Ya. Selain berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang sensor, desain, dan neuroscience. Ya. Ini pertemuan neuroscience ini digunakan untuk scanner di dalam kedokteran. Ya. Nah, saya rangkum ini ada beberapa jenis antarmuka dengan pengguna komputer ini. Yang pertama adalah GUI, ya. GUI CUI, ya, CUI, maaf, bukan GUI. Pertama, CUI itu singkatan dari Character User Interface. Ini yang akan menampilkan tampilan hanya berupa karakter saja, ya. Seperti misalkan kita yang telah kalian coba lakukan itu dalam komentoron, ya. Kalau kita misalkan mengakses situs misalkan google.com, ya. Nah, ini yang ditampilkan hanya teks saja, ya. Ini menampilkan bagaimana koneksi ke www.google.com. Nah, yang ditampilkan informasinya hanya berupa teks saja. Nah, ini yang dikatakan dengan CUI, ya, karakter user interface, ya. Kemudian ada lagi, nah, yang sering kita pakai sehari-hari, yaitu graphic user interface, ya. Nah, ini memasukkan antara teks dengan gambar, ya. Ini yang sehari-hari kita pakai. Nah, kemudian juga ada yang sekarang akhir-akhir ini yang sedang berkembang, itu adalah menggunakan bahasa natural. Bahasa yang digunakan oleh kita sehari-hari dapat dibuat instruksi ke komputer, ya. Bahkan dapat dibuat langsung terjemahkan menjadi teks seperti di Word, seperti itu, ya. Nah, ini speech to text, ya. Jadi dari perkataan, pembicaraan langsung diubah menjadi teks, ya. Nah, kemudian ada juga kalau kita ke
stasiun ya, atau ke pelabuhan atau ke airport. Ini sekarang banyak digunakan, tidak ada lagi petugas di sana, tetapi hanya berupa mesin ya. Mesin boarding misalkan, atau kita ke bank misalkan mengambil uang, kita hanya perlu ke ATM. Nah, ini contohnya ya. Itu adalah interface menu driven ya. Jadi cukup dengan berhubungan dengan mesin ini kita dapat melakukan cek boarding atau mengambil uang atau mencek kartu ya, tiket begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk antara muka ya. Layanan sentuh grafis ya. Seperti untuk tablet, smartphone dan lain. Nah, ini interface yang digunakan antara komputer dengan pengguna ya. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu interaksi antar dua perangkat ya. Nah, dua perangkatnya itu bisa berupa komputer laptop atau komputer dengan smartphone ya. Nah, contohnya ini tampilan komputer dengan komputer atau laptop dengan laptop menggunakan kabel ya. Ini dinamakan dengan jaringan peer-to-peer. Nah, kemudian juga bisa saja koneksinya menggunakan WiFi. Ya, ini dinamakan dengan jaringan ad hoc. Jadi ini salah satu komputer nanti berfungsi sebagai server, sedangkan yang lainnya klien. Nah, dihubungkan dengan memakai jaringan WiFi. Atau bisa juga salah satunya mengaktifkan mobil hotspot. Jadi yang satunya sebagai server, yang satu sebagai klien. Ya. Kemudian juga ada konfigurasinya itu memakai jaringan hotspot. Nah, ini bedanya dengan yang ad hoc. Jadi ini ada smartphone yang digunakan sebagai router. Ya. Ini sebagai router nanti. Kemudian yang lainnya akan berfungsi sebagai klien. Nah, kemudian yang keempat ini dapat berhubungan antara smartphone dengan komputer ini menggunakan aplikasi ketiga. Jadi nanti akan mendownload aplikasinya yang dipasang baik di smartphone maupun di laptop ya. Nah, ini. Jadi jaringan aplikasi dengan pihak ketiga ya. Nah, kita akan membahas ini tapi berhubungan terbatas dari kapasitas waktunya. Ini akan dibahas untuk jaringan peer-to-peer, jaringan hotspot, dan jaringan aplikasi ketiga. Ya. Sedangkan yang jaringan ad hoc dan mobil shop saya sediakan videonya ini, cara membuatnya di Google Classroom, topik modul pembelajaran ke-8. Ya. Nah, kita mulai yang pertama ya. Untuk jaringan peer-to-peer ya. Nah. Ya. Tetapi sebelum kita langsung membahas ke jaringan peer-to-peer, yang harus dilakukan adalah kita mengkonfigurasi pengaturan setelan berbagi. Jadi di servernya itu kita setting dulu bagaimana untuk pengaturan jaringannya. Kita ke sebelah kanan bawah nanti ada ikon untuk jaringan di situ ya, ikon network and internet ya. Nah di situ kita klik ya, nanti klik kanan. Nah, ini akan masuk ke network and sharing center ya. Network and internet, ke network and sharing center. Nah, kemudian kita klik di change advanced sharing setting ya. Kita klik ya. Ini di sisi server ya, tapi di klien juga tidak apa, kita lakukan ini supaya memudahkan komunikasi. Nah, di sini di network discovery ini diaktifkan ya, turn on network discovery ya. Ini diklik ya, jangan sampai off ini ya. Kemudian juga di file and printer ini diklik juga ya. Nah, kemudian untuk pengaturan selanjutnya adalah mematikan password protector sharing ya.
ini di off-kan saja. Nah, kenapa ini di off-kan? Supaya ketika kita mengakses suatu komputer atau host, ini tidak perlu lagi nanti memasukkan password lagi ya. Jadi sebaiknya di off-kan saja untuk mempermudah kita sharing jaringan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan setting file folder sharing ya. Nah, kita misalkan akan ini ada folder yang akan di sharing ya, ini sharing modul 9 ini. Nah, kemudian kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian bisa pilih properti ya. Nanti akan tampil jendela ini, sharing modul 9 properti ya. Nah, ini kemudian kita ke tab sharing, ini ke tab sharing diklik ya, sehingga nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, ini sharing modul 9 not share, belum di share ya. Nah, kemudian kita klik share ya, sehingga tampilannya seperti ini jendelanya. Nah, di sini kita memilih choose people with sharing, jadi memilih orang yang akan di share ya. Nah, jadi kita disuruh memasukkan namanya, nanti diklik ini, klik. Nah, ini akan tampil beberapa user ya, ada admin, client, request. Nah, supaya semuanya bisa masuk, kita pilih everyone ya, pilih everyone ya. Kemudian, nah ini sudah masuk, sudah di add. Nah, permission levelnya kita ubah ya, dari tadi hanya read kita menjadi write ya. Kemudian klik share. Nah, sehingga ini your folder is shared. Nah, ini yang di share nih ya, yang di share. Kemudian kita klik done ya, dan ini diklik done. Nah, sehingga akan tampil ini sharing modul ya. Jadi seperti ini tampilannya, berarti ini sharing modul 9 share berarti udah di sharing ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah hasilnya ya, sudah bisa diakses ya. Nah, kemudian kita masuk ke jaringan peer to peer-nya ya, antara dua komputer tadi ya. Nah, jadi ini dua komputer atau dua laptop ya. Nanti kita salah satunya dijadikan server yang akan memberikan atau melayani request dari klien ya. Ini dihubungkan dengan kabel UTP, tetapi yang jenisnya crossover karena ini adalah satu jenis perangkat ya, satu jenis perangkat komputer atau laptop dengan laptop ya. Nah, kita nanti diberikan IP address ya. Ini diberikan IP address 192.168.1.1 ya. Nah, kemudian nah ini perlu diketahui, ini tiga angka pertama ini ya, tiga kelompok angka pertama ini dikelompokkan dalam jaringan ini ya, satu tanda jaringan ini ya. Nah, ini dengan dinamakan network ID ya, network ID ini. Kemudian yang terakhir ya, ini sebagai host ID. Nah, kalau network ID ini harus sama di tiap komputer ya, dalam satu jaringan. Sedangkan host ID justru harus berbeda ya di tiap komputer itu. Nah, berarti sama itu ya. Nah, ini dihubungkan dengan kabel UTP crossover. Nah, kalau ini A dan B ini ujung-ujung menggambarkan soket konektor RJ45. Ini konektor RJ45. Nah, ini ada 8 pin kabel ya. Ini jelas berbeda, ini diselangkan. Kalau yang strike yang lurus ini A dengan A lagi atau B dengan B lagi. Jadi harus sama. Sedangkan kalau ini dipisahkan ya. Ini kabel pertama menjadi ke kabel ketiga ya, dihubungkannya. Kabel kedua menjadi kabel ke-6 ya, dan seterusnya seperti itu ya. Ini gambaran dari hubungan kabel UTP ya. Nah, kemudian setelah nanti kita di mana diisikan IP-nya, nah kita lihat ya. Nah,
kita ke klik kanan lagi, Open Network and Sharing Center ya. Nah, ini diklik, nanti klik kanan, nanti akan masuk ke ini, ke network connection ya. Nah, di sini ada beberapa connection ya. Ada Bluetooth, Ethernet, dan Wi-Fi ya. Nah, klik kanan di Ethernet karena kita menggunakan kabel, pilihnya yang Ethernet ya. Klik kanan, kemudian kita masuk ke property ya. Nah, ini masuk ke property ya. Kemudian ya kita ke Internet Protocol versi 4 ya. Kemudian diklik ya. Nah, pilih property ya, pilih property. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, ini di sini letaknya IP address 192.168.1.1. Ini di sisi server ya. Kemudian subnet masknya masukkan 255.255.255.0 ya. Nah, gateway-nya dikosongkan, sementara private DNS juga tidak, karena kita akan menghubungkan di dalam satu jaringan, belum ke internet kita ya. Nah, ini disetting di sisi server ya. Nah, ini IP-nya. Kemudian di sisi klien, nah network ID-nya akan sama. Network ID-nya 192.168.1, hostnya 2. Jadi ini harus sama network ID-nya, kemudian host ID-nya harus berbeda-beda di tiap komputer dalam satu jaringan ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengkoneksikan dari server ke klien, artinya mengecek koneksi ya, apakah sudah terhubung ya. Nah, kita menggunakan ping ya. Nah, kita ini dari server ke klien ya. Ini jadi kita ping 192.168.1.2 ya. Nah, ini hasilnya ternyata ada jawaban, ada reply from 1.2 ya, dari klien ya, dari klien ya. Ya, totalnya 128 cukup besar, kemudian lossnya ini tidak ada, jadi ini terkirim ya, terkirim dan diterima kembali ya. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi dari klien ke server ya, dari klien ke server. Nah, kita pingnya 192.168.1.1. Nah, sehingga ini akan terhubung ya, sudah terhubung sama ini, jaringannya baik ini ya. Nah, setelah itu ketika kita akan mengakses network ya, mengakses file yang berada di server ya, ketikan logo Windows dan R ini diklik bersama-sama sehingga akan membuka jendela run ini ya. Kemudian ketikan 192.168.1.1, oke, sehingga nanti akan, nah ini 192.168.1.1 ini terakses ini dari klien. Ini berada di klien ya. Ini diakses ke server. Jadi ini sharing mode 8 yang tadi di share ini sudah terlihat ya. Nah, ini isinya dari semua. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari peer to peer menggunakan hubungan dengan kabel ya. Nah, kita ke jaringan hotspot ya sekarang. Nah, konfigurasi hotspot sendiri. Nah, ini ada smartphone sebagai router, nanti berhubungan ke internet, kemudian disebarkan melalui wifi hotspot ya. Nah, sebagai router, ini sebagai server. Nah, sebagai klien. Nah, ini klien lagi ya, bisa seperti itu gambarannya. Nah, pertama kita membuat hotspot dulu ya, Nah, ini gambaran smartphone ya. Kemudian kita cari pengatur, mungkin ini di tiap smartphone berbeda-beda ya, tapi prinsipnya hampir sama lah tampilannya ya. Nah, kita setting hotspot di Android ya. Nah, biasanya kita ke pengaturan ya, kalau ini yang kebetulan saya pakai yang Oppo ini ke sambungan dari kabel lainnya ini ya. Nah, dari sambungan dari kabel. Kemudian nah, ini ada pemilihan hotspot dari penambahan wifi.
kita ke hotspot pribadi ya. Nah, ke hotspot pribadi diklik. Nah, sehingga akan tampil pengaturan hotspot pribadi, kemudian pengaturan, kemana manajer koneksi ya. Nah, di sini di hotspot pribadi ini diklik ya. Ini diklik di hotspot pribadi ini. Nah, ini diklik. Nah, sehingga nanti akan menjadi biru ya atau hijau nyala ya. Nah, kemudian pengaturan keamanan nanti supaya kita tidak sembarangan masuk ya, yang lain, atau karena supaya tidak terbuka hotspot kita, jadi kita pakai pengaman ya yang sudah disediakan, diklik. Nah, kemudian kita masukkan ya nama hotspotnya, nama hotspot, kemudian sandinya masukkan misalkan ini ya. Ya. Nah, ini kemudian disimpan, klik simpan ya. Klik simpan ya. Ya, diklik nanti, sehingga kalau kita cek dengan laptop ya. Nah, ini akan muncul ini. Nih ya. Namamu hotspotnya ada, ini ada Labcom, ada namamu hotspot. Nah, ini berarti sudah aktif hotspotnya ini ya. Nanti kalian praktek, kalian membuat hotspot ya, jadikan HP kalian sebagai hotspot ya. Nanti bisa diakses oleh laptop ya, bisa diakses oleh laptop nanti ya. Ini nanti tugasnya kalian menampilkan namamu hotspot ya. Nah, kemudian kita klik masuk ya, namamu, masukkan network security key, kemudian kodenya masukkan, passwordnya ya, kemudian next ya. Nah, ini di next nanti, sehingga akan memulai koneksi ya. Nah, kemudian ya memulai koneksi. Nah, sehingga connected ya, berarti ini sudah terkoneksi, namamu hotspot sudah terkoneksi ya. Ya. Nah, kemudian kita melihat IP address yang didapat oleh laptop kita yang diberikan oleh router, yaitu routernya adalah HP itu ya. Klik kanan di bawah di Open Network and Sharing Center ya. Nah, akan ke sini ke Network and Sharing Center ya. Kemudian kita ini namamu hotspot ya, public networknya, kemudian akses tipenya ke internet ya, bisa. Nah, klik change adapter setting ya, sehingga akan terlihat beberapa koneksi ya. Nah, ini ada Bluetooth, ada Ethernet. Ini kalau Ethernet untuk yang menggunakan dengan kabel. Nah, kita lihat yang WiFi yang kita gunakan ya. Kita akan lihat IP-nya berapa ya, IP-nya. Nah, klik kanan ya. Nah, kemudian klik status. Nah, sehingga masuk ke sini. Klik status, akan tampil ini informasi dari WiFi-nya ya. WiFi connection, bisa ke internet ini ya. Nah, kemudian kalau melihat IP address-nya, kita ke detail ya. Klik detail. Ini detail, sehingga akan tampil ini ya. Nah, ini IP Internet Protocol versi 4-nya ini ternyata kita dapat aksesnya, dapat IP address-nya 192.168.43.90 ya. Kemudian default gateway-nya 192.168.43.1. Nah, berarti IP address dari hotspot kita itu, smartphone kita ini 431 ya, 431. Nah, ini sudah dapat ya. Nah, ini dengan cara yang sama ya. Untuk klien bisa ditelusuri ini ya. Ini kodenya 43, IP address-nya 43132 ya. Jadi network ID-nya 192.168.43. Host ID-nya 132 untuk klien ini ya. Oke. Ini untuk IP address laptop klien ya.
Nah, kemudian kita cek ya. Cek kita ke server ya, dari client ke server ya, dengan melakukan ping ke IP server. IP servernya 192.168.43.90. Nah, ternyata ini juga bagus ya, ada reply, jadi ada jawaban dari 4390 ya. Ini kehilangannya 0 ya. Ya, ini bagus. Kemudian kita cek dari server ke klien ya, klien 192.168.43.13 juga sama, ini juga bagus ya, jadi sudah terhubung dengan baik. Kemudian dengan cara yang sama kita akses ke jaringan ya, jaringan supaya mengecek ke server ya. Ini dari klien ini ya, klien masukkan ya di pencarian ya. Nah, nanti sudah diketikkan oke, klik. Nah, sehingga lihat ini di network dengan IP 192.168.43.90 akan tampil ini folder yang di sharing ya. Ada 2 folder ini secara default kalau user itu ya. Nah, ini berada di komputer klien. Jadi dengan mudah kita dapat melakukan apapun terhadap filenya. Nah, ini filenya, isinya ya. Ini ya, kita akan coba menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menghubungkan antara komputer dengan smartphone atau smartphone dengan komputer ya. Nah, jadi kita akan mengakses file yang berada di smartphone ya. Nah, untuk itu kita perlu menginstal dulu beberapa salah satu aplikasi yang dapat menghubungkan dengan komputer. Jadi kita akan mengakses file HP ya oleh komputer ya gitu. Nah, ini salah satunya kita menggunakan aplikasi FTP. Ini banyak lagi aplikasi yang lain selain ini hanya contohnya saja aplikasi FTP ya. Nah, jadi ini bisa dicari di Play Store ya, atau di Google Play ya, logo seperti ini ya. Kemudian kalian download di HP ya. Nah, ini nanti sudah terinstall ya, ini sudah terinstall. Nah, kemudian kalau diklik akan tampil seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita klik mulai ya, diklik mulai, sehingga ini akan statusnya aktif ya, statusnya aktif. Nah, ini makanya statusnya akan lari gitu ya. Nah, kalau sudah demikian, nah kita ketikkan URL-nya. Ini ftp://192.168.1.100. Nah, berarti IP address HP kita ini diberikan 1.100 ini ya, hostnya 100 ya, kemudian jaringannya 192.168.1 ya. Nah, kita ke komputer atau ke laptop ya, kita buka browser ya, kita masukkan kodenya. Ini kodenya masukkan 192.168.1.100.22121. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Ini adalah isi dari smartphone. Ini isi dari smartphone. Nah, tinggal kita memilih di mana objek atau file yang akan kita copy atau download ya. Nah, misalkan kita mengambil yang di dokumen ya. Kita akan mengambil dokumen, diklik ya. Nah, di dokumen ini isi dokumen ya. Isi dokumen, kemudian kita akan pilih misalkan Dena kelas 2019 atas ya. Nah, kita akan download, sehingga nanti ketika diklik, nah ini akan terdownload, ini terdownload di sini ya. Nah, kemudian kita coba kita lihat di foldernya, show in folder, diklik ya. Nah, diklik, nah sehingga akan tampil ini ya, akan tampil ini hasil downloadan ya.
ini di denah kelas ini jadi sudah berada di C ya, ini dari komputer sudah ada di C ini ya. Nah ini caranya kita mengambil dari laptop ya, mengambil dari smartphone ya, smartphone sekarang sudah berpindah di laptop ya, nah, gitu ya. Nah kemudian yang terakhir kita menggunakan aplikasi TeamViewer. Ini sebetulnya TeamViewer ini adalah aplikasi untuk pengontrol komputer jarak jauh atau pengendali komputer ya. Nah, jadi kita mengakses komputer oleh smartphone. Ini berbalik dengan yang tadi ya. Ini juga salah satu aplikasi ini. Sebenarnya ada lagi aplikasi yang lain ya. Jadi mengakses file komputer oleh HP ini ya. Nah ini dari Play Store kita install dulu. Nah kebetulan ini sudah saya install ini ya. Nah jadi di sini adanya update ya. Nah kemudian sudah terinstall TeamViewer-nya ya, ini di smartphone. Kemudian jangan lupa di laptop atau di itu juga sama diinstal ya, ini situsnya jangan lupa diinstal ya. Nah kemudian akan tampil setelah diaktifkan seperti ini yang di komputer ya, ini yang di komputer memberikan ID ya pada komputer ini 488.187.222, kemudian passwordnya ini. Jadi ketika akan mengakses kita akan memasukkan ini ya, ini. Kalau kita ingin mengakses yang lain ini kita masukkan di partner ID-nya di sini berapa, nanti dikonekkan gitu ya. Nah sedangkan yang di dalam HP atau smartphone akan tampil seperti ini. Jadi ini untuk mengontrol komputer ya, untuk komputer pengontrol jarak jauh ya. Nah nanti dimasukkan ID-nya ini ID-nya dimasukkan ya, sama ya. Nah masukkan ke situ ya. Nah kemudian klik transfer file. Oke. Karena akan mengambil file transfer file ya. Nah kemudian meminta autentikasi, masukkan passwordnya masukkan di sini ya. Kemudian klik OK. Nah akan tampil direktori di komputer ini ya. Di komputer akan tampil direktori C, D, E, G ya. Kemudian yang lainnya ini ya yang tampil. Nah kita akan di mana mengambilnya ya, kita itu. Ya, kita misalkan akan mengambil di E ya. Di E kita akan ambil, kita klik. Nah sehingga tampil ya. Ini di E isinya FPC dan LKS modul 9 ya. Ini akan kita ambil yang LKS modul 9 ya. Ini isinya ya, isinya. Nah kita centang ya, sebelah kanan ini kita akan ambil ini ya. Nah kemudian ya kita klik sehingga akan tampil file-file dari klien ya, seperti ini. Nah kita klik di attachment, dilampirkan ya. Nah ini kita mengarah kepada jendela di smartphone. Ini isi folder-folder smartphone. Ini kita akan menyimpannya di mana begitu ya. Kita klik. Nah kita akan menyimpan di eksternal, penyimpanan eksternal. Nah ini isi penyimpanan eksternal itu ini isinya ya. Nah kemudian ya ini isi ya, dari penyimpanan eksternal. Nah ini taruh di sini, ada pilihan opsi lagi, taruh file-file yang terpilih di sini misalkan ya, atau ke file jarak jauh atau hapus file yang terpilih. Nah, ini bisa aja nanti. Nah kita klik ya. Nah kemudian kita pilih taruh file yang terpilih di sini ya. Nah coba lihat, kita ini sudah masuk ini
LKS modul 9 ya. Ini sudah ada, sudah masuk di smartphone kita ya. Nah, seperti itu. Boleh kita lihat di manajer file ya. Ini ke manajer file. Tempatnya di mana? Di unduhan ya. Tempatnya di unduhan. Ya, kita klik. Nah, ternyata sudah masuk ya LKS modul 9. Nah, ini. Nah, itulah cara bagaimana mengkoneksikan dua perangkat, yaitu HP dengan laptop ya. Nah, demikian saja materi pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.